pasar modal di Indonesia studi kasus indeks saham komposit atau ISHG oleh Dedi Junaidi dan Faisal Salistia pada tahun 2020. Adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 memicu resesi ekonomi global berdasarkan perkiraan IMF dan Bank Dunia. BI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia ikut serta berpandangan bahwa masa depan pandemi ekonomi di Indonesia itu suram, paling enggak tuh sampai awal 2021. Bagaimana keadaan pasar Indonesia di pasar modal di Indonesia, dan apakah kabar pasar modal ini, dalam hal ini pasar saham, itu punya dampaknya, dan berapa besar dampak eksternalitas terhadap perkembangan pasar modal Indonesia. Mari kita temukan jawabannya pada analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar modal. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Hermawan. Saya akan membawakan materi tentang pandemi COVID-19. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia atau radang paru-paru dalam bahasa Indonesianya yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi bahwa pneumonia yang tidak diketahui etiologinya itu sebagai jenis baru coronavirus atau yang bisa kita sebut dengan sekarang ini dengan COVID-19. World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa tanggal 30 Januari 2020 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Worldometer melaporkan total kasus konfirmasi itu ada sekitar lebih dari 4,09 juta kasus dan ada 276.000 kematian, di mana kasus itu dilaporkan dari 212 negara atau bagian wilayahnya gitu. Dan statistik World tersebut itu menunjukkan peningkatan kasus signifikan yang terjadi di Amerika Serikat, ada juga Rusia, Jepang, Chili, Portugal, Prancis, Qatar, dan Indonesia masuk salah satunya. Ya, dan negara lain-lain juga. Maret 2020 sampai sekarang, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menghadapi serta mengatasi pandemi COVID-19 seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama itu ada berdiam diri di rumah, stay at home, ya. Jadi di sini nih kita kalau nggak ada urusan yang lebih penting, jadi tinggal aja di rumah, jangan pergi-pergi kemana-mana. Dan yang kedua itu ada pembatasan sosial. Pembatasan sosial ini ya kita jangan sering berinteraksi gitu ya dengan tetangga-tetangga atau dengan kawan-kawan kita gitu. Nah, yang ketiga itu ada pembatasan fisik atau physical distancing yang itu kayak menjaga jarak gitu 1 meter dari orang lain. Kalau ada kepentingan di luar itu yang mendadak gitu, jaga jarak dari orang lain 1 meter. Nah, yang keempat itu ada penggunaan alat pelindung diri ya atau masker. Saya nggak ada maskernya ya, udah nggak apa-apa. Masker ya, pakai masker biar tidak tertular oleh COVID-19 itu. Nah, yang kelima itu ada cuci tangan. Cuci tangan. Setiap habis berpergian kita itu harus wajib ya cuci tangan. Nah, untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan kita. Dan yang keenam itu ada bekerja dan belajar di rumah. Jadi bekerja dari rumah dan juga belajar dari rumah. Ya daring lah ya. Jadi nggak enak gitu, udah nggak apa. Yang 7 itu ada menunda kegiatan yang mengumpulkan orang banyak atau
istilahnya perkumpulan organisasi gitu ya, jadi dikurangi dulu gitu. Jadi kalau nggak seberapa penting ya udahlah, jangan ngumpul-ngumpul gitu. Pemerintah juga mengadakan PSBB karena itu sudah zona merah atau rawan, harus ada pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Dan yang terakhir itu ada new normal, di mana semua kebijakan-kebijakan itu tuh harus pakai masker, cuci tangan, dan juga membawa apa itu buat antiseptik kuman gitulah ya. Oke, sekian dari saya, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini akan dibawakan oleh kawan saya. Nama saya Iwan Eko Aryadi. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari saudara Haji. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pasar modal. Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling penting dan populer. Saham menurut Hamilton adalah bentuk keamanan yang menunjukkan pemegangnya memiliki kepemilikan proporsional di perusahaan penerbit. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan pasar modal sebagai pasar sebagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pada umumnya, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal adalah instrumen jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Secara legal, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang selanjutnya yaitu saham dan indeks saham. Investopedia mendefinisikan saham adalah sekuitas yang mewakili kepemilikan atas sebagian suatu perusahaan. Ini memberikan hak proporsional kepada pemiliknya atas aset dan laba korporasi yang setara dengan jumlah saham yang dimiliki. Sementara, Bursa Efek Indonesia mendefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Indeks saham menurut Bursa Efek Indonesia adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. PT Bursa Efek Indonesia secara aktif terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal, baik bekerjasama dengan pihak lain maupun tidak. Saya bahas tentang IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan ini dapat diartikan dalam bahasa Inggris yaitu Indonesia Composite Index atau ICI atau Indeks Composite, yang dimana merupakan salah satu indeks pasar saham yang telah bekerjasama dengan BEI pada tanggal 1 April 1983 dan telah menjadi indikator pergerakan saham pada BEJ. BEJ ini adalah singkatan dari Bursa Efek Jakarta yang namanya sebelumnya dari BEI. Pengertian indeks harga saham gabungan adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang telah tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982, di mana jumlah nilai pasar ini adalah total perkalian setiap saham yang harganya sama dengan BEJ pada hari tersebut. Dari indeks harga saham gabungan dengan masa pandemi sangat berhubungan. Mengapa demikian? Karena pada bulan April 2020 telah beberapa wilayah yang terjangkit virus corona, sehingga selama itu juga mulai meningkat daya
penyebaran virus corona ini sehingga ke penjuru negara. Jadi ke penjuru negara ini berusaha untuk tidak membuat virus ini untuk menyebar, maka mereka menutup sebagian bidang perekonomiannya. Dan itu juga keputusan dari Dinas Kesehatan Dunia atau WHO yang menggerakkan untuk perekonomian itu segera ditutup karena untuk mengurangi daya perjangkitan dari virus corona ini. Dan berita ini yang saya dapat dari CNN Indonesia pada tanggal 13 bulan 3 2020, di mana ini telah menyebar sehingga berakhir sampai sini pun belum ada virus corona itu tentang penyelesaiannya atau virus corona sudah tiadakan. Maka buat teman-teman sekalian, jaga badan dan stay safe. Nama saya Rizky Hidayat. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang metode penelitian. Metode penelitian merupakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Data yang digunakan umumnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia atau BI. Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel terikat dependen dan variabel bebas independen. Data olahan dianalisis secara kuantitatif deskriptif dengan model regresi berganda dengan dummy variabel. Definisi operasional. Definisi operasional ada dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat ada 4. Terikat yang diuji dalam penelitian ini yaitu IHSG atau Indonesia Composite, mewakili indikator indeks saham yang diperdagangkan di Indonesia atau Jakarta. Variabel bebas. Variabel bebas ada 2, yaitu internal dan eksternal. Termasuk variabel bebas internal adalah jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, dan 3 variabel dummy kebijakan penanganan COVID di Indonesia, Satgas, WFH, dan PSSB. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari materi dari Rizky Hidayat, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap IHSG. Nah, ternyata COVID-19 berdampak terhadap pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, untuk dilakukannya uji statistik yang menggunakan FIPS 25, sepindah tapak bervariabel bebas. Nah, ini berpengaruh terhadap signifikas terhadap pergerakan indeks IHSG. Nah, berdasarkan data hasil dari IHSG, sepertinya dipengaruhi oleh kasus lain yang ada di Cina. Nah, tetapi untuk memastikan diperlukannya terlebih dahulu uji asumsi klasik. Nah, antara lain terhadap aspek-aspek dari autokolonialitas, multikolonialitas, heterogenitas, linearitas, dan normalitasnya. Nah, uji ini diperlukan agar hasilnya valid atau dapat dipercaya. Nah, yang pertama yaitu uji multikolonialitasnya. Nah, ternyata di dalam uji multikolonialitasnya, model ini lebih baik karena emang sebagian variabel bebas yang memiliki multikolonialitasnya itu dengan hasil analisis regresinya menjadi lebih baik. Nah, antara lain terindikasi dari semakin banyaknya variabel bebas yang berdampak signifikan. Nah, dari terlibat kasus yang ada di Indonesia ini, Cina, Indonesia, Spanyol, kemudian dinamika indeks yang ada di Indonesia ini di-hengsen oleh FTSE 100. Nasdaq sebagai kebijakan WFH dan PSBB berpengaruh nyata ternyata terhadap perkembangan IHSG pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelitas. Nah, menggunakan uji autokorelitas ini dimulai dengan membandingkannya nilai DW atau hitung dengan DW tabel dari analisis yang diketahui dari DW hitung 1,6
163, kemudian tabel DW dalam kurung 100,8 dk tutup kurung. Nah, dari hasil uji serial LM test yang ditunjukkan dari probabilitas Chern-Sweet atau probabilitas F itu statistisnya lebih besar di standar error. Nah, di standar errornya kita menemukan dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak autokorelitas. Nah, selanjutnya yaitu uji heterokorelitas. Nah, untuk memastikan bahwa model ini memenuhi syarat homotoritas atau bebas dari unsur heterokorelitas, ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa uji heterokorelitas seperti uji Braunschweiger Company dan Harvest Granas ARCH-Y. Nah, dari hasil uji heterokorelitas ini diperoleh bahwa 3 uji yang lolos itu 2 uji tidak lolos, yang lolos uji lebih banyak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa model ini telah memenuhi syarat heterokorelitas atau tidak mengandung heterokorelitas. Nah, selanjutnya yaitu uji linearitas. Nah, dari hasil yang ditunjukkan oleh hasil heterokorelitas ini menunjukkan probabilitas lebih besar dari 0,05. Artinya, model uji ini atau uji linearitas ini memenuhi syarat linearitasnya. Nah, yang ketiga yaitu uji normalitas. Nah, dari uji normalitas ini tampak nilai probabilitasnya itu 0,9184. Nah, dan maupun J-Quibber itu 0,1702. Jadi terlihat dari lebih besar dari standar error, yaitu standar errornya yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan model regresi sudah memenuhi syarat normalitasnya. Nama saya Aldino Valdi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fitri. Yaitu selanjutnya ada uji analisis regresi berganda dummy variabel. Setelah lolos uji asumsi klasik, analisis lebih lanjut kini valid dan reliable untuk dilakukan. Uji regresi dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dalam riset ini. Apakah variabel-variabel bebas dan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia? Secara simultan atau bersama-sama, semua variabel bebas, faktor internal maupun eksternal, berpengaruh nyata terhadap dinamika perkembangan indeks IHSG. Sedangkan secara relatif, kebijakan social distancing melalui WFH dan PSBB lebih berdampak negatif ketimbang sekedar pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19. Berdasarkan skala dampaknya terhadap pasar modal, kebijakan PSBB lebih berdampak negatif terhadap IHSG ketimbang kebijakan WFH atau PSBB. Lalu pada masa saat ini, pada masa COVID-19 ini, seruan social distancing mempunyai dampak tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik manusia, namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun menurut analisanya, pilihan untuk social distancing dinilai lebih baik daripada keputusan untuk lockdown dan kebijakan herd immunity. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus, yaitu stimulus fiskal, non-fiskal, dan sektor ekonomi. Dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa pergerakan indeks saham gabungan atau ISHG di Bursa Efek Jakarta dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Secara internal,
kondisi pandemi COVID-19 ini juga kebijakan social distancing atau PSBB di dalam negeri mempengaruhi dinamika pasar modal teridentifikasi dari pergerakan indeks ISHG di Bursa Efek Jakarta. Secara eksternal, pandemi COVID-19 ini di Cina dan di Spanyol itu ikut mempengaruhi dinamika pasar modal di Indonesia. Pandemi COVID-19 Indonesia-nya itu dinamikanya ada pasar saham Nasdaq di New York dan kebijakan social distancing PSBB berdampak negatif terhadap indeks saham di Indonesia. Sementara di Spanyol, dinamika pasar modal di Hong Kong dan di London justru berdampak positif terhadap kondisi besar pasar modal di Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.